Halo teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang dan selamat berjumpa dengan Infotainment, channel yang menyajikan informasi dan hiburan. Teman-teman, kali ini kita akan menyaksikan video Penyung yang sedang galau karena hijab yang dipermasalahkan. Penyung, TikToker muda yang sedang naik daun, tengah menghadapi dilema besar. Dalam sorotan publik, Penyung menjadi pusat perhatian setelah komentar dari penggemarnya dari Indonesia dan Vietnam mengenai hijab. Sementara, Penyung sendiri belum memeluk Islam. Di satu sisi, 90% penggemarnya berasal dari Indonesia, negara dengan mayoritas Muslim yang sangat menginginkan Penyung mengenakan hijab saat tampil live. Di sisi lain, fans dari Vietnam, negara asalnya, merasa kebingungan dan mempertanyakan keputusan tersebut, mengingat Penyung bukan seorang Muslim. Bagaimana Penyung menavigasi dilema ini? Akankah ia memuaskan mayoritas penggemarnya dengan mengenakan hijab atau tetap setia pada identitas dirinya yang sekarang? Sungguh, ini adalah pilihan yang sulit bagi Penyung. Dilema yang mungkin terlihat sederhana ini ternyata menyimpan makna yang dalam tentang identitas, budaya, dan hubungan dengan penggemar. Mampukah Penyung menemukan jalan tengah yang memuaskan semua pihak? Teman-teman, kenapa aku hanya mau jadi udah kenapa? Bang, tidak sama. Hipnosis teman. Aku tetap belum paham kenapa dia moderator bantu. Bantu comment Gus. Có ai cho tôi biết tại sao anh ấy lại bị lên báo và nói như vậy không? Adakah yang bisa memberitahu saya mengapa dia ada di berita dan mengatakan itu? Dia sudah Muslim. Tapi apa? Karena teman komen panjang. Iya, teman paham, teman komen, dia pergi haji. Ada sedang. Belum, Pak. Belum. Ui, banyak teman. Anh ấy chưa phải là ngôi sao. Ui. À. Ai vậy? Nói gì? Tanya. Kamu bertanya apa? Tapi sekarang noisy. Gak bisa bertanya kamu. Berisik. Rame. Noisy. Tempat ini, tempat itu, noisy. Banyak suara banyak.
bertanya Adi. Tunggu. Bukan off mic, bukan. Bukan off mic. Ini yang tonton 10.000 views. Banyak. Aku Ini sedang bertanya. Lebih noise lagi, lebih rame lagi. Kalau di sini sedikit, hanya Fikri dan ini. Oke. Tunggunya. Nantinya. Bertanya. Nanti. Tôi muốn biết rõ điều đó để chắc chắn rằng mình tiếp tục hay thay đổi. Saya ingin mengetahuinya dengan jelas untuk memastikan saya Adi melanjutkan atau berubah. Di mana? Adi. Banyak. Banyak temannya. Tapi banyak teman, tapi aku tetap belum paham. Adi got live. Adi got live. Aku diam Adinya. Vâng, thì con hỏi bạn này đã. Teman comment Adi. Teman comment like Adi. Benyung tunggu mau bertanya sedikit waktu. Sedikit. Oke. Để con giải quyết xong cái này đã. David got live. Aku takut teman. Tunggu. Saya ingin mengetahuinya dengan Về quê paham, tahu. Barulah sumber 4. Barulah sumber 4. Bertanya. Apa? Ya udah, Bertanya. Aku turun. Ya, Kenapa, bertanya coba. Kok turun, Bertanya. turun? Aku sedang bertanya. Oke. Kamu tahu ini, kamu tahu. Bạn đã từng biết câu chuyện này chưa? pernahkah Anda mengetahui cerita ini? Cerita siapa itu? Siapa? Aku gak mau di banyak ini. Gak kelihatan Ipe. Một người Việt đã bị lên báo Indonesia vì vấn đề tôn giáo. Seorang warga Vietnam dilaporkan ke Surat Kabar Indonesia karena tahu. masalah agama. Gak tahu. Enggak tahu. Oke, bye-bye. Aku sedang bertanya. Nanti Bikai. Adi mana? Adi, aku ingat bertanya Adi. Habis tôi nghĩ hỏi anh ấy sẽ ra hết mọi chuyện.
Saya pikir menanyakannya akan mengungkapkan segalanya. Đi Demi. No. Ngày hôm nay tôi phải hỏi thật rõ chuyện này. Và chuyện tôi mặc đội khăn trùm. Ngày hôm nay tôi phải hỏi rõ việc đó. Và việc tôi đội khăn trùm đầu. Hari ini saya harus bertanya dengan jelas tentang fakta bahwa saya memakai jilbab. Đi. Ở đây anh ta đang rất hung tợn. Bởi vì hiện tại có nhiều người nói rất khó nghe khi tôi đội khăn trùm đầu. Vì vậy tôi muốn hỏi rõ để tôi biết rằng sekarang banyak orang lihat aku ngomong jelek karena aku pakai hijab dan ngomong aku siap, aku sama itu. Aku nggak mau. Aku nggak sama. Aku sopan sama agama lainnya. Mau bertanya di Sedang tunggu Adi. Tunggu Adi. Bingung. Aku diam Adi. Chưa đến nói đâu mẹ. Tí nữa đang hỏi nốt cái này đã. Tôi rất sợ tôi liên quan đến tôi rất sợ tôi làm gì nguy hiểm đến các tôn giáo.
Saya sangat takut akan melakukan sesuatu yang membahayakan agama. Adi say okay. Hah? Adi. Oke, teman-teman. Aku Jack, Hello Dina. Hello Mas Pino. Halo. Arif. Arif. Salam kenal. Ya, hello Kak. Ya, Penyung turun dulu ya, sedang sibuk ya. Maaf, nanti ya. Jika serius, aku gak bisa pakai hijab lagi. Maaf teman. Aku suka đi ini. Đây là những lời nói chân thật của tôi. Tôi thật sự thích đội khăn trùm đầu. Tôi không phỉ báng tôn giáo của ai hết. Đây là những lời nói thật lòng của tôi. Tôi thật sự rất thích đội khăn trùm đầu. Tôi thích nó. Và tôi không phỉ báng tôn giáo nào hết. Tôi tôn trọng mọi người, tôn trọng tôn giáo. Vì vậy, đó cũng chính là lý do tôi đội khăn trùm đầu. Ini kata jujurku, aku sangat suka berhijab, aku menyukainya dan aku tidak mencemarkan nama baik agama apapun. Aku menghormati semua orang, menjunjung tinggi agama, jadi itu juga alasan aku berhijab, bos.
Iya bố. Dạ. Nhưng mà con chưa vào. Tanya Uma. Mau bertanya teman-teman. Tôi muốn hỏi mọi người một câu này. Saya ingin menanyakan pertanyaan ini kepada semua orang. Tôi đã nhận mẹ Nina là mẹ của tôi ở đất nước Indonesia. Nghĩa là đất nước của các bạn là đất nước thứ hai, là quê hương của tôi. Tôi đã nhận mẹ là mẹ nuôi của tôi, thì nghĩa rằng đất nước Indonesia cũng là quê hương thứ hai của tôi. Vì vậy việc tôi đội khăn trùm đầu là tôn trọng mẹ cũng như tôn trọng mọi người. Như vậy có sai hay không khi tôi chưa vào tôn giáo của các bạn? Saya sudah menerima ibu saya sebagai ibu angkat saya, artinya Indonesia juga rumah kedua saya. Jadi tugas saya berhijab adalah menghormati ibu saya sekaligus menghormati semua orang. Apakah salah atau tidak jika saya tidak berjilbab, namun bergabung dengan agamamu? Yes. Bunda, gak salah. Ada dua bunda, bunda di Vietnam, bunda Indo. No salah.
Nghĩa là ý của tôi khi tôi đã nhận mẹ là mẹ của tôi thì tôi sẽ học theo những điều tốt mà mẹ luôn Yes. Dạ. Pertama, aku boleh teman Indo. Tahu cakap orang Malay. Aku gak pakai hijab. Tapi nanti aku panggil bunda aku, bunda dua. Aku sopan sama bunda, sama teman. Teman juga mau aku pakai hijab. Jadi aku pakai hijab. Tapi sekarang ada banyak orang gak tahu ngomong jelek, nói tôi phỉ báng tôn giáo. Bangin aku mencermakan agama. Pun Waalaikumsalam. Maaf ya Una ndak on cam ya. Yang bertanya siapa Bi? Teman-teman di bawah. Điều đầu tiên con muốn hỏi là tại sao anh ấy lại bị lên báo vì vấn đề tôn giáo. Và có nhiều người nói con rằng sợ con sẽ giống như vậy. Và những người Việt dạo gần đây có thể họ biết tới con nhiều hơn và họ vào bình luận ác ý về việc con đội khăn trùm đầu. Hal pertama yang ingin saya tanyakan adalah mengapa dia muncul di berita karena masalah agamanya dan banyak orang mengatakan kepada saya bahwa mereka takut saya akan menjadi seperti itu dan orang-orang Vietnam mungkin baru mengenal saya dan mereka memberikan komentar jahat tentang memakai penutup kepala. Ya paham. Yang Bibi maksud paham Bunda. Nghĩa là nếu con không hỏi rõ vấn đề này thì có thể nó sẽ trở thành vấn đề nghiêm trọng. Artinya, jika Anda tidak menanyakannya karena masalah ini, bisa jadi akan menjadi masalah yang serius. Oke. Bunda paham yang Bibi maksud. Paham siapa orangnya, paham, tahu. Tapi kan nggak bisa kita pastikan sama orangnya dia masih Buddha, tidak punya agama atau udah Muslim. Itu privasi. Moderator mana ya? Privasi. Baby translate, oke? Bunda translate. Oke, masalah hijab orang Vietnam yang typing baby, no orang Indonesia. Ada orang Indo. Oke, Vietnam or Indo. Atau keduanya. Bunda translate, oke. Teman-teman bisa bantu typing nggak di bawah? Maksudnya teman-teman Vietnam itu moderator ya. Baby pakai hijabnya saat PK saja. Karena baby non-muslim. Jadi orang tuh komplainnya ke sana. Moderator, tolong translate. Bunda gak ada 2 telepon. Sementaran dulu. Wait.
tôi cảm thấy buồn bởi vì tôi vừa giải quyết xong được chuyện xấu thì lại có một chuyện khác xảy đến. Saya merasa sedih karena ketika saya selesai menangani hal buruk itu, hal lain terjadi. Yes, paham. Baby listen, Bunda Indonesia ya, biar di bawah tahu ya. Mereka komplain karena baby pakai hijab hanya saat PK saja. Nah, oke, translate. Họ phàn nàn vì em bé chỉ đội khăn trùm đầu khi PK. Tunggu. Oke, Bi. Jadi mereka berpendapat hijab yang Bibi pakai itu hanya untuk menarik perhatian Muslim. Vì vậy, họ cho rằng khăn trùm đầu chỉ để thu hút sự chú ý của người Hồi giáo. Itu pendapat orang Vietnam. Sebagian Indonesia juga ada. Itu hak mereka untuk bicara. Đó là quyền của họ để nói. Họ nói con lấy tôn giáo ra trêu đùa, nhưng con không nói gì hết, con không động chạm đến tôn giáo, con cũng không phỉ báng. Mereka bilang saya mengolok-olok agama, tapi saya tidak mengatakan apa-apa. Saya tidak menyinggung agama. Saya tidak mencemarkan nama baik. Paham. Karena mereka lihat baby hanya berhijab saat PK, jadi kesalahpahamannya di sana. Vì họ thấy em bé chỉ đội khăn trùm đầu khi đi PK nên có sự hiểu lầm ở đó. Tôi không biết nói thế nào cho dễ hiểu, nhưng khi tôi ngồi ở nhà, có điều hòa, tôi muốn đội khăn trùm đầu. Ra ngoài thời tiết nóng, tôi chưa quen, và tôi đang ở Việt Nam. Khi tôi ra đường, cũng cần phải giống những người Việt Nam. Vấn đề thời tiết cũng là tại sao tôi không thể đội khăn trùm đầu 24/24. Teman-teman yang di bawah, bukan masalah hijabnya ya. Baby ini sekarang nih diomonginnya tuh di Vietnam. Tolong pahami gitu. Bukan no hater-hater. Jadi kan kita beda agama, beda budaya, beda agama. Jadi di host Vietnam sana juga tentu nggak semua suka sama baby. Jadi paham dong, tolong teman-teman yang di bawah ya. Bukan baby ini bukan di Indonesianya aja yang dihujat gitu. Jadi pertanyaan juga sama host di Vietnam. Ya maklum lah, namanya juga sesama host, otomatis mereka ada persaingan. Jadi minta tolong, jangan dipaksakan karena dia tinggalnya di Vietnam loh teman-teman gitu. Jadi minta tolong kali sama ya teman-teman yang di bawah. Jangan terlalu dipaksakan dia harus menjadi jati diri orang Indonesia. Karena gimana pun dia masih di Vietnam. Satu,
host Vietnam itu juga banyak. Bukannya dia juga, Kinwe semua sama. Orang lagi bicarakan itu, sama. Jadi kalau kita paksain, misalnya ada yang bilang, lanjutkan aja. Kan kasihan dia di Vietnam, itu loh maksudnya. Mungkin paham nggak ya teman-teman di bawah ya? Jadi berhijab itu mungkin di Indonesia, kan dia bukan ditonton sama orang Indonesia aja. Otomatis dengan viral dia sekarang, ini lagi viral nih. Dengan viral dia sekarang pun di Vietnam dia lagi viral gitu. Nah, ini yang lagi dibicarakan di Vietnam. Juga di Indonesia masalah hijab. Jadi kalau kita paksa terus dia berhijab sini, dia dijauhi sama host yang di Vietnam, atau masalahnya muncul di antar host yang di Vietnam gitu. Itu loh maksudnya dia. Jadi kita mungkin egois maunya dia pakai hijab. Tapi kasihan nggak sama dia, dengan dia di sana jadi bahan omongan. Itu loh gitu maksudnya. Jadi Bunda baca tapingan, lanjutan bukan soal lanjutkan, kita mau dia lanjutkan, siapa yang nggak mau gitu. Tapi kan dia masih di Vietnam, host juga banyak di Vietnam. TikTok Vietnam itu yang nomor berapa itu di dunia gitu. Jadi kalau kita paksain terus, dia udah merasa udah asing di tempat dia sendiri. Jadi mohon teman-teman, kalau menurut Bunda ya oke, dia berhijab sesekali. Kalau kita kangen dia berhijab, oke dia berhijab. Tapi biarkan dia jadi jati diri dia sendiri. Kalau memang dia muslim, go muslim, pasti kita suruh dia berhijab terus, tidak buka-buka walaupun mau keluar, mau kemana gitu. Kasihan loh, Bunda udah berapa hari gitu, nggak sengaja nggak masuk melihat perkembangannya cemana gitu. Tapi kan di sini pemaksaan yang banyak gitu, bukannya nggak mau. Kan kasihan, dia sedih gitu. Kalau ditanya masalah kawan dia tadi yang disebut, yang pergi haji, Khoibi, itu nggak boleh loh dibahas di sini. Itu nanti memperpanjang masalah dia. Itu privasinya Khoi. Mau dia mau agama apa, dia udah ke Mekah atau apa, memang dilaporkan memang di Indonesia gitu. Tapi kan bukan masalah kita gitu. Sekarang ini masalah baby, masalah kita gitu. Dia masih di Vietnam teman-teman, masih asli Vietnam, belum muslim. Minta tolong banget gitu kan. Jangan dipaksakan dia menjadi jati diri kita. Kalau memang dia login, kalau memang dia dari hati mau login tanpa terpengaruh misalnya cowok atau terpengaruh kita viewers gitu kan, alhamdulillah gitu. Siapa yang nggak mau dia login gitu? Tapi jangan dipaksa, minta tolong. Dia sekarang ini rame dibicarakan tuh bukan di sini, di Vietnam juga. Bunda sengaja nggak masuk lihat perkembangan gitu, tapi Bunda semakin kesini semakin ngeri nengoknya gitu. Jadi sedih nengoknya gitu. Jadi teman-teman memaksakan terus, dia belum kemana-mana, hijab mana. Jadi dia mau PK sama teman-teman host Vietnam dengan hijab itu, karena temannya nggak mau. Nanti jadi gunjingan antara teman-teman host yang lain gitu. Oh dia banyaknya main di Indonesia, dia pakai hijab gitu. Memang teman-teman dia mau dijauhin di Vietnam gitu, kan nggak kan gitu. Kita fair lah mulai hari ini. Biarkanlah dia apa adanya, kita arahkan yang baik, yang penting dia pakai yang sopan. Kalau kangen pakai hijab sesekali, oke lah dia pakai hijab gitu. Bukan masalah mempermainkan agama, sah-sah aja dia berhijab, sah aja. Di Indonesia pun banyak kok orang Kristen pun ada juga berhijab kok gitu. Masalahnya Vietnam itu 90% itu non muslim. Jadi baby kayak gini, kita paksa kayak gini menjadi jati diri Indonesia, itu nggak baik loh untuk apa dia sendiri juga nggak baik gitu. Jadi minta tolong Bunda sama teman-teman ya, kasihan dia di Vietnam juga, minta tolong. Jadi jangan setiap dia PK dia harus berhijab, minta tolong. Kalau memang dia login, alhamdulillah kita tuntun dia selalu berhijab, tidak lepas hijabnya lagi. Dia tahu kok Bunda di sini tidak pernah lepas hijab, mana-mana Bunda berhijab. Cuman di rumah ada tamu Bunda berhijab. Kalau cuman di rumah dia tahu Bunda lepas. Dia udah arah ke muslim itu kita ajarkan betul gitu. Tapi kalau kita paksakan dia harus berhijab terus seperti ini, yang masalah nih sekarang di Vietnam. Dia diomongin tuh di Vietnam loh teman-teman. Jadi makanya Bunda lihat tapingan tuh hijab no problem. Kita iya di Indonesia no problem. Tapi dia fisik dia terima nggak gitu. Mental dia terima nggak gitu. Bunda sedih loh kalau kayak gini. Kalian kayak mana ya Bunda
Nanti kalau Bunda ngomong gini katanya nggak suka gini-gini, bukan nggak suka itu. Bunda memandang kita dua agama, dua negara sekarang nih gitu. Negara kita berbeda, budaya kita udah jelas berbeda. Please jangan paksa dia menjadi jati diri orang muslim, karena dia belum muslim. Kita tunggu aja saatnya. Kalau memang dia mau login, kita tuntun dia gitu. Tapi kalau sekarang minta tolong, dia masih di Vietnam guys. Jadi pun sama orang tuanya dia, kan juga jadi pertanyaan ke orang tuanya gitu. Karena dia lagi diomongin gitu. Itu maksudnya dia tuh seperti itu. Jadi teman-teman di Vietnam itu ngomongin dia gitu. Jadi PK nih pakai hijab sama orang Indonesia gitu. Nanti ya dihujat lah di sana, bukan di sini aja. Bisa Bunda minta tolong kali ini aja untuk biarkan dia menjadi jati diri dia sendiri. Kita arahkan membaik tuh pelan-pelan loh guys. Maunya Bunda kayak gitu. Kita pelan-pelan, jangan dipaksa. Ini terlalu pemaksaan menurut Bunda gitu. Setiap kenapa-napa hijab mana. Kita oke nerima dia, tapi di sana di negara dia gimana dia, nasib dia gimana gitu. Itu yang jadi pertimbangan. Bukan masalah hijab. Hijab itu kalau di sini mungkin ya, kalau di Indonesia kita paksa pun berhijab terus dia kan. Tapi bagaimana di negara dia, mami dia, papi dia, keluarga dia, akan semua orang bertanya, itu anakmu muslim apa enggak itu? Sampai kapan gitu orang tuanya menanggung pertanyaan kayak gitu. Jadi janganlah berprasangka buruk gitu. Semuanya prasangkanya buruk terus loh sama kami ini gitu. Menjelaskannya kami susah. Tadi pun Bunda nggak mau masuk sebetulnya gitu. Tapi semakin kesini komennya kena hijab, kena lepas. Sekarang ini bukan di Indonesia loh masalahnya. Dia hujat tuh dari sananya, di tempat daerah dia sekarang. Tapi sama teman-temannya juga gitu. Boleh nggak Bunda minta itu aja? Jangan dipaksain gitu. Kita santai. Kan Bunda bilang dari kemarin, pelan-pelan bisa. Jangan kemana-mana, nanti di mana dia, mana hijab. Jadi omongan kita nih, orang Vietnam tuh ada yang nonton loh gitu. Memang dia nggak typing, tapi dia melihat situasi PK-nya, baby life-nya baby itu dia melihat gitu. Kan kasihan kalau dia lagi di sana tuh dihujat juga, diomongin juga. Lah kita yang di sini, mana hijab, kitanya iya loh guys gitu. Tapi dia yang menanggung. Kan kasihan. Sedihnya ke situ loh. Perbedaan kita di sana sebetulnya. Jadi kenapa ya? Sebetulnya ini nggak mau diomongin gitu. Tapi Bibi udah mungkin nggak tahan lagi ya. Udah stres mungkin dia ya. Tambah lagi juga ada masalah lagi yang baru datang gitu. Jadi minta tolong masalah hijab. Yang penting dia pakaian sopan. Dia tidak seksi. Jadi teman-teman yang di sana pun, yang di Vietnam pun nggak terlalu mempersoalkan masalah ini gitu. Paham ya? Minta tolong ya. Mungkin itu aja, masalahnya ada masalah lagi baby di depan gitu. Ini juga belum beres gitu. Ini masalah ini juga belum beres. Terus masalah koi Bi, tidak boleh dibahas di sini, oke? Itu privacy, oke Bi? Bunda translate satu ini penting, oke? Bunda translate. Bibi, listen. Tôi muốn hỏi mọi người rằng, và cũng muốn hỏi mẹ luôn, rằng việc tôi đội khăn trùm đầu có sao hay không? Nếu có vấn đề tôi sẽ không bao giờ đội nữa. Aku ingin menanyakan hal itu pada semua orang dan juga ingin bertanya pada ibuku yang selalu bekerja dan menunggu di kepalaku. Apakah tidak apa-apa jika ada masalah? Aku tidak akan pernah memakainya lagi. No, bukan seperti itu Bi. Dengar Bunda dulu.
Bi dengar ya. Kalau baby ingin memakai hijab, tidak apa-apa, sekali-sekali boleh. Tapi lebih baik jadi jati diri sendiri. Yang penting berpakaian sopan. Nếu em bé muốn đội khăn trùm đầu thì không sao, thỉnh thoảng cũng không sao. Nhưng tốt hơn hết hãy là chính mình. Điều quan trọng là ăn mặc lịch sự. Oke. Karena baby Vietnam, baby non muslim. Ya bunda mungkin itu aja untuk menjelaskan sama teman-teman yang di bawah aja. Kalau baby hijab no problem, oke. Cuman yang di bawah minta tolong bunda, teman-teman yang di bawah jangan dipaksakan terus setiap baby PK tuh harus berhijab. Karena baby bukan orang Indonesia. Hargai dia sebagai jati diri dia sebagai orang Vietnam. Dia juga punya teman-teman di Vietnam. Juga dia ada organisasi Vietnam, punya agensi di Vietnam gitu. Kalau dipaksakan dia pakai hijab, takutnya di sana tuh dia nggak tahan karena dia kan stay-nya di sana di Vietnam bukan Indonesia. Itu aja sih kalau menurut bunda. Kalau teman-teman yang di sini pengertian sama baby, nggak akan masalah. Oke, Bi, semangat, oke? Udah turun ya, no problem. Oke. Ada masalah lain, oke? No set, no cry. Tunggu. Mẹ có biết tại sao anh ấy lại bị lên báo không? Tahukah Anda mengapa dia ada di berita? Itu lagi dibahas. Baby mau tahu kenapa? Bun. Ya sebentar. Nó không thể được thảo luận trực tiếp, đó là quyền riêng tư của anh ấy. Oke. Nanti kita tanya. Itu satu lagi tadi tanya Ustadz. Teman-teman bukan soal tanya Ustadz. Boleh, siapa yang nggak boleh muslim berhijab boleh. Berarti nggak paham loh teman-teman yang tadi barusan taping. Hijab aja. Kan udah bunda bilang bukan masalah hijabnya sekarang ini. Masalah dia orang Vietnam. Ini nggak paham ini. Ini yang bikin rusuhnya yang seperti ini loh teman-teman. Berarti nggak paham yang bunda maksud. Boleh dia berhijab siapa? Boleh tanyakan Ustadz dia boleh ke berhijab. Non muslim pun banyak yang berhijab gitu. Masalahnya sekarang dia di Vietnam lagi diomongin gara-gara hijab itu aja. Tolong pengertiannya ke sana. Oke. Dari tadi lo bunda ngomongnya kayak gitu. Jadi jangan egois kita sama dia lo gitu. Itu egois namanya. Pakai hijab aja. Oke, kalau dia di Indonesia nggak apa-apa. Ini dia masih di Vietnam, masih non Muslim. Itu loh maksudnya. Siapa ya orang di Indonesia aja banyak yang orang Kristen pakai hijab kok itu. Sekarang ini dia tinggal di Vietnam. Yang masalah dia nih sekarang di Vietnam tuh dia jadi omongan. Itu loh. Tolong paham. Biar dia jadi jadi jati diri dia sendiri deh. Kalau dia mau pakai hijab ya pakai hijab, mungkin nggak sesering ini, mungkin dikurang-kurangin gitu. Kenapa? Karena juga ada orang Vietnam di sana. Jangan dipaksakan harus menjadi jati diri kita gitu. Dia masih ada orang tua guys. Kasihan mami keluarga dia. Juga pasti orang-orang bertanya sama keluarga dia. Dia kan jadi viral tuh. Nggak di sini aja dia viral, di sana juga viral gitu. Tinggal juga dong perasaan orang tuanya, tinggal juga perasaan keluarganya. Ya itu aja sih. Terserah lah kalau yang lain nggak paham. Oke Bi, nanti Con không biết mình nên làm gì bây giờ cho tốt nhất. Bun. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan yang terbaik sekarang. Baik.
untuk menghormati orang-orang Vietnam dan Indonesia, sebaiknya Bibi jadi jati diri sendiri. Nggak paham, nggak translate. Tapi berpakaianlah yang sopan. Berpakaianlah yang sopan untuk menghargai orang Indonesia. Maybe. Để tôn trọng người Việt Nam và người Indonesia, tốt nhất các bé hãy sống thật với chính mình nhưng hãy ăn mặc lịch sự để tôn trọng người Indonesia. Ok. Vậy bây giờ tôi sẽ không đội khăn trùm đầu nữa, nhưng tôi sẽ luôn ăn mặc lịch sự để tôn trọng mọi người. Jadi sekarang saya tidak akan berhijab lagi. Tapi saya akan selalu berpakaian sopan untuk menghormati semua orang. Oke. Tunggu. Pakai hijab boleh. Kalau memang rindu berhijab. Thật sự tôi rất thích nó khiến cho tôi trở lên xinh đẹp và nhìn cảm giác lịch sự. Sebenarnya aku sangat menyukainya. Itu membuatku cantik dan terlihat anggun. Yes, dengar Bibi nggak bisa. Nếu bây giờ mọi chuyện đang diễn ra xấu thì có thể tôi sẽ không đội khăn trùm đầu nữa, nhưng tôi vẫn luôn ăn mặc một cách lịch sự để tôn trọng những người xem ít tuổi hoặc lớn tuổi. Tapi jika sekarang keadaannya buruk, mungkin aku tidak akan bisa berhijab lagi. Tapi aku tetap selalu berpakaian sopan untuk menghormati penonton yang lebih muda atau lebih tua. Bibi. Bạn có thể đội khăn trùm đầu nếu bạn thực sự nhớ việc đeo khăn trùm đầu. Vì vậy, ngay cả bạn bè ở Việt Nam cũng có thể hiểu được. Pakai hijab boleh kalau memang rindu berhijab. Jadi teman-teman di Vietnam pun bisa maklum. Itu maksud Bunda, barusan yang Bunda ngomongin sama dia. Dia disingkirkan sama teman-teman dia nanti di Vietnam kalau kita paksakan. Tak tolonglah pengertiannya ya. Tôi sẽ không đội khăn nữa cho đến khi nào tôi có duyên và đủ kiến thức Ustadz mana yang mau để có naik? thể Coba naikkan ustadznya. Moderator mana moderator? Ustadz mana? Coba suruh typing ustadznya. giống tôn giáo các bạn. Ustadz siapa sih? Ustadz mana? Coba moderator. Ustaz Siam. Ustadz Dery. Memang ada Ustadz Dery? Ustaz Siam mana? Bunda nggak lihat Ustadz Dery. Ustadz Syam mana? Coba typing Ustadz Syam yang mana? Moderator tolong naikkan moderator. Mana? Mana sih? Ustadz mana? Nggak lihat Ustadz. Teman, stop comment, teman. Stop comment. Untuk Ustaz comment. Baby bisa Stop naik comment, sekarang. teman. Ustadznya mana? Minta tolong typing dulu Ustadz, yang nggak nampak nih banyak typingan. Ustaz. Iya oke, Ustadznya nggak ada. Ustaz kia. Ketemu. Mana sih? Ustaz Siam. Nah.
Siam. Nama Ustaz Siam. Mana. Okay. Maybe invite Ahib, okay? No, kenapa? Ayub sedang noisy. Nggak di rumah. Ustaz dari live? Om Derry. Ustaz Kibut. Bisa udah agak balai TikTok. Ini. Ustaz Sam kasih gift katanya, Bi. Iya. Oh, itu Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi Ustaz, ya. wabarakatuh. Ya. Salam kenal Bunda Nila semuanya. Penyung, Ya, saya dari Ustaz. Rangkas Bitung, Banten. Salam silaturahmi. Ya. Salam kenal. Sekalian saya silaturahmi Bunda Nila semuanya yang di sini. Boleh tak saya mendoakan sebentar saja. Mudah-mudahan dengan adanya silaturahmi kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh, Pak Ustaz, boleh. Insyaallah. Mudah-mudahan untuk Penyung dan yang adumnya Penyung semua, Bunda Nila semuanya, mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dilipatkan ganda rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala, dipermudahkan segala urusannya, dijauhi segala mara bahayanya, dan mudah-mudahan dengan adanya kita silaturahmi di rumahnya Penyung semuanya, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, Masya Allah. Ini mohon maaf Bunda Nila, tadi saya dari typingan rame karena dengar hijab. Karena apa Bunda Nila? Ya, mungkin Kak Penung agak susah kan di Vietnam ya. Bukan masalah hijab sebetulnya Pak Ustadz. Sekarang ini kan lagi rame, dia tuh kan viralnya di Vietnam sama viralnya di Indonesia. Jadi banyak juga DM yang masuk itu dari Vietnam sama Indonesia yang menghujat gitu. Yang menghujat tuh seperti dia berhijab karena pas PK aja, pas lagi live gitu. Nah, jadi di Vietnam pun seperti itu. Jadi teman-temannya tuh menghujatnya seperti itu juga. Jadi dia karena ingin menarik perhatian orang Indonesia yang mayoritas Muslim, dia berhijab gitu. Nah ini sekarang ini yang jadi masalahnya bukan karena dia kita hijab ya, masalah hijab kan orang Kristen juga bisa berhijab Pak Ustadz, bukan kita Muslim betul. aja. Nah, yang masalahnya itu sekarang ini dia kan masih di Vietnam yang 90% itu non-Muslim. Nah, dia setiap PK tuh kan berhijab terus tuh. Sedangkan teman-teman TikTok, host TikTok di Vietnam itu banyak. Juga mungkin lebih ini dari Indonesia, nomor berapa di dunia gitu. Jadi ini sekarang yang jadi masalahnya, teman-teman tuh DM tapping ke dia masalah hijabnya itu, seolah dia itu berhijabnya itu karena menarik perhatian kita nih Muslim. Berarti kan dia merasakan sekarang ini kan terkucil dengan teman-teman yang di Vietnam. Kan kasihannya di situ sih, bukan masalah hijab ya. Nanti jangan salah pengertian sama teman-teman, ini bukan masalah hijab. Ya, gitu. Masalah hijab itu yang jadi masalah itu di Vietnam sama Indonesia itu karena dia mau buka aja. Nah itu. Mohon maaf Bunda Nila, yang komennya itu yang menghujatnya itu orang Indonesia, orang Muslim atau orang daerah dianya? Orang daerah dia juga, orang kita juga, Muslim kita. Tapi Indonesia juga. Orang Muslim Indonesia juga ada? Ada, Astagfirullah. Jadi gini, untuk semuanya saya bicarakan untuk kepada kalian semua nih, 10 orang mata memandang, 10 orang yang melihat di sini semua. Kalau untuk masalah, kenapa? Luka. Jadi gini, kalau untuk masalah hijab, kalian semua mengomenkan untuk Penyo yang dari Taiwan ya? Taiwan apa dari mana? Vietnam. Apa salahnya orang berhijab walaupun beda agama? Saya tanya semua kalian pada kalian gini, orang apa sih salahnya untuk berhijab
wala taqribu innahu yatazalla bi rahmatika ila yaumil qiyamah azzatina minal bil khair. Barang siapa yang berhijab menutup auratnya dari atas sampai ke bawah, sampai ke pusar, sampai ke kaki juga, nah itu nanti bakal dicatat amal baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikeluarkan para malaikat untuk memayunginya. Sampai mana? Sampai nanti ila yaumil mahfud. Walaupun beda agama, tetap apa? Amal kebaikannya, amal solehnya. Kenapa yang pakai walaupun dia maaf agamanya Kristen, agamanya Buddha, dan agamanya non Muslim, mereka ingin berbuat kebaikan dan berbuat sopan kepada warganya, kepada apa namanya, orang-orang lain. Kenapa kalian berkomen seperti itu? Menutup aurat apakah salah? Hei perempuan, innahu ya jadidul jabar, innahu tajalla birahmatika ya arhamar rahimin. Perempuan sehelainya rambut nongol di depan mata, sehelainya rambutnya aja itu udah jadi nanti di padang mahsyar nanti dipertanyakan. Subhanallah. Pak Ustadz, maaf. Yang jadi sekarang ini yang kita masalahkan itu bukannya typingan atau DM-nya dari Muslim Indonesia. Maaf, terus? Saya potong. Sekarang ini kan dia di Vietnam, memang stay di Vietnam dan non Muslim. Kalau kita di Indonesia is okay. Memang dia Muslim memang wajib menutup aurat. Kita Muslim pasti paham. Yang nggak paham ini sekarang Pak Ustadz, dia kan di Vietnam masih mayoritas 90% non Muslim. Nah itu kalau yang kita di sini memaksakan dia berhijab, etis tidak dengan dia masih keluarga besar di Vietnam, dia stay di Vietnam. Nah, sedangkan di Indonesia ini kita melihatnya cuma di saat live streaming, oke? Nah ini sekarang kalau kita paksakan dia berhijab, dia jadi omongan di negaranya. Jadi solusinya apa? Itu loh masalahnya, bukan masalah hijab Pak Ustadz. Ini salah nanti kalau ini hijab sih dia paham, non Muslim pun ada berhijab. Sekarang ini gimana untuk menetralisir ini? Dari Vietnam dia tidak dihujat, di Indonesia pun dia tidak berhujat. Itu loh maksudnya. Jadi kalau kita paksa dia berhijab, gimana dengan di Vietnam? Keluarganya, orang tuanya masih ada. Itu yang masalah. Itu dihujatnya apa solusinya dari dia? Jadi untuk dari negaranya dihujat dari Penyung ya, seperti kayak dikata-katain gitu segala macam. Seperti itu. Jadi bahan omongan juga dia di sana sekarang ini sama teman-teman. Nggak apa-apa. Ini semua terpenyung untuk berbuat kebaikan, nggak apa-apa. Pakai aja, nggak usah malu dan nggak usah dengarkan omongan orang lain. Yang penting dia mengomongkan, kita tetap aja senyum, hargai. Dia berbicara apa, dia nasihatin apa, tetap hargai. Nggak bisa Pak Ustadz. Ini kalau dari saya tadi, kalau kita nggak omongin, dia jelas besarnya tinggalnya masih di Vietnam. Keluarganya memang sanggup menahan itu. Bukan soal kita. Kalau di Indonesia mungkin saya bilang memang kita bisa cuekin, nggak usah dengerin, masuk kanan keluar kiri. Gimana dengan yang Vietnam, teman-teman dia di Vietnam, kalau gara-gara masalah ini jadi omongan, dia orang Vietnam nggak mau bermain gitu. Kan lihat teman-teman itu nggak ada teman-teman yang bermain. Jadi saya sekarang gini, saya bilang, jadi kita menghargai dua negara. Negara dia 90% non Muslim, negara kita mayoritas juga Muslim. Jadi untuk menghargai keduanya, boleh dia berhijab tapi tidak kita paksain. Kapan dia mau saja, semaunya dia. Yang penting dia berpakaian sopan, menghargai orang Indonesia dan menghargai negara dia. Kan ciri khas di Vietnam tidak ada hijab, mungkin tidak pernah ada, mungkin cuma 1 atau 2. Jadi dia pun bisa menghargai. Nah seperti solusi saya seperti itu. Jadi dia juga nyaman di negara dia juga nyaman di Indonesia. Kalau Pak Ustadz bilang kita cuekin, kalau dia di Indonesia mungkin bisa saya bilang suruh cuekin gitu. Tapi gimana dia yang di Vietnam sama orang tuanya, keluarganya? Masya Allah, ya juga sih, betul juga ya. Jadi kalau untuk di negara dia susah juga, bisa sulit Pak Ustadz juga. bilang cuekin aja. Nanti nggak punya teman di Vietnam sana kalau suruh cuekin aja. Betul.
bagusnya itu kalau untuk saya pribadi ya, kalau untuk saya diri pribadi sendiri sih itu tergantungnya tepenyungnya. Jadi berbalik kepada tepenyungnya. Itu kalau untuk mengambil keduanya, kita menghargai Indonesia, menghargai yang Muslim dan menghargai negaranya sendiri, ya bagus juga. Kalau bisa ikutin dengan kata hatinya, ikutin dua-duanya nggak apa-apa, lebih bagus. Ya. Lebih bagus. Kalau saya menurut Tetap, saya gitu. Jadi menurut saya, nyaman. Betul. Intinya dengan kenyamanan hati tepenyung aja. Omongan orang lain dan omongan apapun, intinya jangan langsung ditangkap, langsung masukkan hati, nggak boleh. Ya, jelas apa? Karena kita berbuat kebaikan. Tetap kita menghargai sana dan kita menghargai yang sini. Kalau gini, di tepenyung intinya, dari saya diri pribadi sendiri. Kalau orang pengen hargai dulu orang lain. Nah, itu. Jadi, tepenyung ikuti dengan arah hati tepenyung sendiri dan introspeksi sendiri, ikutin kata hati. Dan satu lagi, orang berbicara apapun jangan langsung dimasukkan ke hati. Tuh. Menurut saya itu aja. Berarti kita sepakat Pak Ustadz. Betul. Jadi tepenyung kalau dia pengen dihargai, ya silakan. Tepenyung ikutin hargainya. Kalau tepenyung suka sama Indonesia, suka sama Muslim, suka berhijab, menutup auratnya dan sopan juga, berpakaian sopan, ikutin kata hati. Oke Ustaz, makasih Ustaz. Amal kebaikan juga tepenyung. Tepenyung semangat ya. Jangan begitu. Ya oke. Oke? Jangan sedih lagi, oke? Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Bunda. Tunggu Bunda translate. Con nghĩ rằng Bunda translate nggak bisa sebentar. Oke. Bentar. Translate Bunda nggak bisa ini. Nggak bisa translate. Oke, kenapa? Kenapa, Bi? Con nghĩ rằng việc tốt nhất bây giờ con sẽ không đội khăn trùm đầu nữa. Con sẽ ăn mặc lịch sự khi phát trực tiếp. Menurutku yang terbaik adalah sekarang aku tidak akan memakai hijab lagi. Aku akan berpakaian sopan saat siaran langsung. Wait. Nah, jadi diri sendiri saja. Kalau rindu berhijab, pakai saja. Hãy là chính bạn, nếu bạn nhớ mặc khăn trùm đầu, hãy mặc nó. Untuk menghargai orang di Vietnam, teman-teman di Vietnam juga menghargai orang-orang di Indonesia. Oke. Kalau baby terus berhijab kayak gini, setiap teman-teman nanti baby keluar diomongin, nanti nggak tahan, lagi-lagi live sedih, dapat DM teman-teman. Bagus jadi jati diri sendiri. Yang penting hargai kami orang Indonesia dengan berpakaian sopan. Seperti itu. Satu lagi. Tadi Bunda nggak bisa nih DM. Kalau baby sudah menjadi muslim, baby go muslim, tuh hijab nggak bisa dilepas lagi. Nếu em bé đã trở thành người Hồi giáo thì không thể tháo khăn trùm đầu được nữa. Oke. Sekarang
Sekarang tanya hati baby, mau jadi jati diri sendiri atau masih ingin berhijab? Bây giờ hãy hỏi trái tim của bé, bạn muốn trở thành con người thật của mình hay bạn vẫn muốn đội khăn trùm đầu? Untuk menghargai orang Vietnam, teman-teman Vietnam dan orang-orang Indonesia. Tanya hati baby. Mungkin kalau dia di Indonesia mungkin gampang, dia nggak terlalu mikir kan, karena orang Indonesia kita Muslim, di situ kan mayoritas non Muslim. Thực sự nó giống như một cái gì đó không thể thiếu. Tôi không quên nó được, nhưng tôi nghĩ rằng bây giờ tôi nên dừng lại việc đó một thời gian. Hoặc chỉ đội khi thật sự cần thiết. Ini benar-benar seperti sesuatu yang sangat diperlukan, saya tidak bisa melupakannya. Tapi saya pikir untuk saat ini saya harus berhenti melakukannya untuk sementara dan hanya memakainya saat benar-benar diperlukan. Ini baby, Bunda tahu di depan ini baru dapat masalah. Nanti hijab ini akan jadi masalah lagi. Kurangi saja berhijabnya demi kebaikan baby. Menghargai orang-orang, teman-teman Vietnam, juga keluarga di Vietnam, dan orang-orang Indonesia. Translate. Bởi vì vẫn còn những vấn đề phía trước, sau này chiếc khăn trùm đầu này sẽ lại trở thành vấn đề. Chỉ mặc khăn trùm đầu ít hơn vì lợi ích của em bé, tôn trọng người Việt Nam và người Indonesia. Oke, paham? Baby oke? Oke. Bunda turun oke? Semangat. Kasih Bunda, teman-teman. Bunda Oke. sangat baik. Semua yang di bawah, mohon pengertiannya ya. Assalamualaikum. Baby, Waalaikumsalam. ngeset oke? Semangat. Anak baik, Ya, very baik. Bun baik, Bun. Mẹ thật sự rất tốt, mẹ luôn giải quyết cho tôi tất cả mọi vấn đề mà tôi gặp phải. Ibu baik sekali, beliau selalu menyelesaikan semua masalah yang aku temui. Vì vậy đừng ai nghĩ xấu gì cho mẹ tôi nhé. Mẹ tôi đau tôi cũng đau. Em mong mọi người đừng nói gì không tốt nhé. Jadi tolong jangan berpikiran buruk tentang ibuku. Ibuku terluka, aku juga terluka. Ok. Và bây giờ tôi sẽ không đội khăn trùm đầu nữa. Tôi sẽ ăn mặc lịch sự để thể hiện sự tôn trọng với tất cả người Việt Nam cũng như người Indonesia, Malaysia và những đất nước khác mà vẫn đang theo dõi và đồng hành cùng tôi. Dan sekarang saya tidak akan berhijab lagi. Saya akan berpakaian sopan untuk menunjukkan rasa hormat kepada seluruh masyarakat Vietnam serta masyarakat Indonesia dan Malaysia yang merupakan negara lain yang masih mengawasi dan menemani saya. Oke. Makasih teman-teman.
phẩm chất, trí thức và đủ duyên trong tương lai. Nếu được, tôi cũng rất mong có thể được mọi người chào đón đến với tôn giáo của mọi người. Đó là điều vinh dự mà tôi mong muốn. Jika saya memiliki kualitas intelektual yang cukup dan nasib yang cukup di masa depan, jika memungkinkan, saya juga berharap dapat diterima oleh semua orang di agama semua orang. Itulah kehormatan yang saya dambakan. Oke, sekarang nggak pakai hijabnya. Aku tetap pakai baju sopan. Ya. Jika bisa, nếu có một dịp nào đó phù hợp, tôi vẫn sẽ đổi lại những chiếc khăn trùm đầu đẹp đó. Jika ada kesempatan yang tepat, saya akan tetap menukarkan jilbab cantik itu. Tôi thật sự rất thích đội nó. Saya sangat menikmati memakainya. Nhưng có lẽ bây giờ chưa phù hợp. Tapi mungkin saat ini tidak tepat. Tôi sẽ dừng lại việc yêu thích này. Oke. Aku akan berhenti menyukai ini. Makasih teman-teman. Teman jangan komen banyak hijab-hijabnya. Aku ngomong sudah. Makasih teman-teman. Gimana? Sudah teman-teman, aku ngomong sudah. Lah habis. Tôi xin nói lại rằng tôi không phỉ báng hay làm gì đến tôn giáo.
Tôi luôn tôn trọng tất cả những điều thiêng liêng đó. Và tôi sẽ làm điều gì tốt nhất có thể. Saya ingin mengatakan sekali lagi bahwa saya tidak mencemarkan nama baik atau melakukan apapun terhadap agama. Saya selalu menghormati semua hal suci itu dan saya akan melakukan yang terbaik yang saya bisa. Udah dulu ya teman-teman, apapun keputusan Penyung, serahkan kepadanya, kita tidak boleh mengintervensi dia. Kita sebagai penggemar dan penonton bersikap baik dan ambil hikmahnya aja ya. Terima kasih, bye.